lagi sama-sama di hadapan Tuhan, kita angkat kedua tangan kita nyatakan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Oh, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satukan hati kita, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang luar biasa baik buat kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah hebatnya kami mampu bertahan sampai hari ini. Namun karena kehebatannya Tuhan, kasih-Nya Tuhan, menjadikan kami ada sampai hari ini. Kalau kami masih sampai hari ini berdiri dengan teguh, kami bersyukur sama Tuhan. Kami berterima kasih sama Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui pujian penyembahan yang luar biasa pada hari ini. Kami percaya, kami berdoa Engkau disenangkan, Engkau bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Kami telah hadir menyembah dan memuji nama Tuhan. Tiba pada saat hari ini, kami mau duduk diam merenungkan kebaikan firman Tuhan. Kami mau buka telinga, kami mau buka hati. Tegur kami, ubahkan kami, lawat kami, jamah kami, ubahkan kami. Agar saat kami pulang dari tempat ini nanti, kami pulang dengan keadaan yang baru. Sukacita daripada Tuhan. Jawaban doa yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan. Hamba bersyukur kalau hamba dipercaya sama Tuhan melalui tempat ini. Sederhanakan setiap perkataan hamba. Biar perkataan yang keluar bukan perkataan yang sia-sia. Namun perkataan yang mengajar, menjadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita. Jadi rema bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kembali saya duduk. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong bagi nama Tuhan. Senang sekali rasanya boleh melayani tempat ini dan saya ingin menyapa setiap ibu-ibu yang cantik di tempat ini. Cici-cici yang cantik di tempat ini. Selamat siang, selamat beribadah. Ada shalom sekali lagi. Ada sukacita pada hari ini, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya deg-degan sekali ada di sini, ibu-ibu ya, saudara ya. Saya senang juga ada di sini, tempat yang luar biasa. Kita boleh beribadah dengan iman yang luar biasa. Perkenalkan diri dulu, saya adalah Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya, saudara. Saya melayani dari Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada hari ini saya selalu kalau kemana-mana saya pelayanan, saya nggak pernah sendirian. Kenapa? Karena saya tuh orangnya deg-degan, saudara. Tadi saya lagi duduk, ini saya bilang sama koko saya, kebetulan koko saya yang dampingin saya. Saya bilang ini kaki saya yang gemeteran atau emang tempatnya geter gitu saya bilang ya. Ternyata emang agak geter sedikit tapi saya lebih gemeteran saudara ya. Jadi saya ini selalu didampingin. Makanya saya kalau kemana-mana saya pelayanan ibarat kalau kata Musa ini saya didampingin sama Harun. Jadi koko saya yang lebih percaya diri, saya itu nggak percaya diri saudara. Singkat cerita saya ini terlahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Koko saya yang nomor 1, saya yang kedua dan hari ini koko saya berulang tahun. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Dan saya ini 2 bersaudara laki-laki, bahwa adik saya itu perempuan. Jadi saya ini kebiasaan ngalah sama kakak, kebiasaan ngalah sama adik. Saya jadi orang yang tertutup saudara. Jadi kalau dalam pergaulan saya tuh nggak suka bergaul, saya nggak suka keluar-keluar, saya nggak suka ketemu orang. Saya sukanya di rumah aja diem-diem. Dan akhirnya suatu ketika di tahun 2008, koko saya pelayanan duluan, koko saya pemain musik. Pada suatu ketika dia main sebagai pemain gitar, dan kalau lagi acara Sincia, lagi acara Imlek, koko saya itu suka dipuji sama papa mama saya. Wah anak saya keren nih, anak saya pelayanan nih, anak saya jago main gitar, jago main keyboard. Singkat cerita saya sebagai adik yang tidak mau kalah saudara, saya juga pengen pelayanan. Akhirnya saya mau pelayanan, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik. Di tahun 2009 akhirnya saya melayani sebagai choir Natal bersama dengan 5.000 orang yang lain. Pada waktu itu saya cuma melayani, cuma pengen dipuji sama papa mama aja. Saya nggak tahu kenapa saya pengen melayani, saya cuma celup-celup tangan untuk melayani, akhirnya saya kecebur. Saya jatuh cinta melayani Tuhan. Dan suatu ketika akhirnya di tahun 2009 saya melayani, di tahun 2012 saya dipercaya sebagai pemimpin pujian.
Pada waktu itu saudara, saya bukan jadi pemimpin pujian karena bisa nyanyi. Bukan, karena kurang WL. Jadi pada waktu Sabtu malam, jam 10:30 malam saya ditelepon sama pengurus gereja kami. Dia bilang, Glenn minta tolong dong, saya kekurangan WL di daerah Cibubur. Glenn yang jalan ya jadi WL. Saya bilang, ya ampun Pak, saya gak bisa nyanyi Pak. Saya deg-degan, saya orangnya gagap. Saya tuh terlahir cadel saudara, saya gak bisa ngomong R. Tapi sekarang udah bisa, saya juga gak tahu gimana caranya saudara ya. Dan saya suka gagap, kalau ngomong sama orang saya harus pegangan sesuatu, cengkrem sesuatu atau disenggol. Supaya saya bisa ngomong. Suatu ketika saya dipaksa untuk jadi WL di 10:30 malam, gak ada pilihan lain. Akhirnya di malam hari saya bilang, ya udah saya bantu karena gereja harus beribadah, gereja harus jalan. Akhirnya saya berdoa, mungkin saya jadi WL yang paling berdosa pada malam itu saudara. Kenapa? Karena saya berdoa, Tuhan besok saya ditugasin jadi WL pengganti. Saya berdoa jemaatnya gak ada yang datang. Karena saya takut. Kalau saya ketemu jemaat saya takut gak bisa nyanyi. Saya gak bisa ngomong. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan malam-malam. Mungkin saya jadi orang yang paling berdosa pada malam hari itu. Dan akhirnya saya jalan siang-siang. Saya jalan ke sana naik motor. Ibadahnya itu 2 lantai saudara. Lantai pertama adalah kursi dan layar. Ibadahnya lantai 2. Saat saya masuk, saya lihat, wah Tuhan bela saya. Tuhan tolong saya. Lantai 1 kosong gak ada orang. Wah saya bilang Tuhan baik sama saya ini. Saya jalan kaki, saya naik ke lantai kedua. Saat saya naik, saya mulai dengar suara gemuruh-gemuruh manusia. Saat saya naik ke lantai kedua, tiba-tiba jemaatnya penuh sepenuh-penuhnya. Penuh sepenuh-penuhnya. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan gak mungkin permalukan saya. Tuhan pasti sertain saya berdoa gitu ya. Akhirnya saya naik ke mimbar, saya doain pakai minyak urapan. Saya doa, Tuhan tolong saya. Tuhan jangan permalukan saya. Saat saya ambil mic, saya lihat ke jemaat. Saya nge-freeze 2 menit saudara. Saya mau ngomong gak keluar sepatah kata pun. Saya mau ngomong, akhirnya Tuhan kasih saya hikmat. Jangan lihat mata orang, lihat tembok. Akhirnya saya lihat tembok, kita mulai ibadah, kita berdoa. Akhirnya ibadah berjalan saudara, ibadah berjalan, puji Tuhan ibadahnya berantakan, kacau balau saudara. Karena saya nyanyinya ngaco-ngaco, pemusiknya juga kemana, saya nyanyi kemana. Ibadah jemaat juga kemana. Akhirnya suatu ketika saya pas sudah kelar ibadah, 2 sesi saya pelayanan, saya udah bersikeras, saya akan telepon pemimpin saya, jangan taruh saya jadi WL lagi, karena ibadahnya berantakan. Sebelum saya telepon, dia telepon saya duluan. Dia bilang, gimana Glenn, apa kabar? Saya bilang, Kak mohon maaf Kak, ibadahnya berantakan Kak. Saya nyanyi kemana, pemusik kemana, jemaat kemana Kak, minta maaf Kak, minta maaf. Dia ketawa, oh gitu ya, oke. Mulai minggu depan kamu jadi WL tetap ya. Saya bilang, ini gimana ceritanya ya. Sampai suatu ketika akhirnya Tuhan perlengkapin saya dalam perjalanan. Sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Saya nggak tahu, saya dulu terlahir sebagai orang yang cadel. Saya nggak bisa ngomong R, jadi selalu gantinya L. Saya kalau ngomong ibu guru, ngomongnya ibu gulu. Tapi saya berdoa sama Tuhan pada waktu itu, saya minta kesembuhan. Saya nggak tahu gimana caranya orang cadel bisa sembuh, orang gagap bisa sembuh. Namun saya ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, katakan amin. Amin. Itulah perkenalan dari saya saudara ya, dan saya berdoa kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan kita pada hari ini saudara. Tema firman kita pada hari ini adalah cara hidup orang beriman. Sama-sama bilang sama saya, cara hidup orang beriman. Amin. Kita baca dulu, tampilkan dulu ayatnya di Keluaran 21 ayat 24. Cara hidup orang yang beriman. Keluaran 21 ayat 24. Boleh ditampilkan mungkin di layar kalau ada atau buka kitabnya masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan. Oke, kita akan baca saudara ya bersama-sama ya. Keluaran 21 ayat 24 sudah di sana, katakan amin. Amin. Kita baca bersama. 3, 2, ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Firman Tuhan dalam Keluaran 21 ayat 24 di mana Allah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan perintah. Dan akhirnya Allah memberikan namanya hukum pembalasan. Kenapa? Supaya setiap orang yang diperlakukan tidak membalas dengan kelebihan. Bahkan ada di hukum yang namanya lex talionis. Apa itu lex talionis? Itu adalah hukum pembalasan yang lama. Di dalam zaman Babilonia 1750 sebelum Masehi dibuatlah hukum itu. Karena kenapa? Supaya kalau kita dicederai sama orang, kita membalas dengan hal yang serupa. Sebagai contoh, kita ditampar 1 kali pakai tangan kanan, kita boleh balas. Tampar 1 kali lagi pakai tangan kanan. Itulah hukum pembalasan yang lama. Mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi. Saat perjanjian yang lama, hukum Allah yang lama boleh memperbolehkan kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Saat kita diperlakukan tidak baik, kita diperlakukan tidak semestinya, kita boleh balas.
Karena itu yang diperintahkan kepada Allah, kepada zamannya Musa, bahwa diberitakan kepada orang-orang Israel. Supaya pembalasan tidak melebihi daripada semestinya. Ada orang yang dipukul satu kali, dia balas keroyokan. Itu nggak boleh. Makanya dibuatlah ada hukum lex talionis. Supaya hukum dibatasi, pembalasan diperbolehkan, namun dibatasi. Namun sebagai orang yang beriman, hidup dalam kasih karunia Allah, kita ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita akan belajar bagaimana cara hidup orang beriman. Saat kita kenal Tuhan Yesus, kita punya anugerah, katakan amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius yang kelima ayat 41, saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai hukum pembalasan? Matius 5 ayat 41. Kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 41. Kita baca bersama 3, 2, ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah. Amin. Dalam konteks sejarah, dalam hukum Romawi, hukum orang-orang Romawi boleh menyuruh warga sipilnya untuk bawain barang-barang mereka sejauh 1 mil. Dan warga sipil nggak boleh tolak. Kalau warga sipil tolak, dia bisa melanggar hukum. Tapi Tuhan Yesus saat khotbah di bukit, dia bilang saat ada seorang yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Tuhan mengajarkan bukan hanya melakukan sekedar cukup. Namun Tuhan mengajar kita untuk berlaku luar biasa. Sama-sama bilang sama saya luar biasa. Saudara dan saya, kita dipanggil sebagai orang Kristen. Seharusnya kita mengerti apa esensi dari kekristenan. Bahwa firman Tuhan mencatat Tuhan adalah kasih. Dan kasih itu adalah Ia sendiri. Tidak dapat dipisahkan karakter Tuhan dengan kasih. Kalau kita masih bilang hari ini Tuhan kayaknya udah jahat sama saya ya. Kok Tuhan kayaknya hari ini sudah mau menghukum saya, dengar baik. Karakternya Tuhan Yesus, karakternya Kristus adalah kasih. Makanya saat Tuhan datang ke dunia, dia mengajar konsep kasih yang benar. Saat hukum yang lama dalam Keluaran 21 bilang mata ganti mata. Kita boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Namun Tuhan Yesus bawa sebuah pengajaran yang baru. Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tapi Tuhan menggenapinya, Tuhan menyempurnakannya. Kita boleh lihat, kita akan masuk dalam poin yang pertama. Bagaimana cara hidup orang beriman? Yang pertama, Matius 5 ayat 38 sampai dengan 39. Saya bacakan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 39. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saat Tuhan bilang, firman Allah bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus berkata sama saudara dan saya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Lucu ya saudara ya, kita kekristenan diajar bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun yang pertama, bagaimana cara hidup orang beriman? Balaslah kejahatan dengan kasih. Saat Alkitab mengajar, Tuhan Yesus bilang begini, melainkan kalau saudara ditampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dalam sejarah orang Yahudi, mereka selalu memberkati pakai tangan kanan. Mereka selalu menghukum pakai tangan kiri. Makanya hari-hari ini kalau kita kasih barang ke anak kecil, orang tuanya suka bilang begini, pakai tangan yang baik, pakai tangan yang bagus. Itu adalah tradisi orang Yahudi. Selalu menggunakan tangan kanan untuk memberkati, tangan kiri untuk menghukum. Makanya saat Tuhan Yesus bilang, kalau kita ditampar pipi kanan, artinya ditampar pakai tangan kiri. Plak. Saat kita ditampar pakai tangan kiri yang untuk menghukum, Tuhan bilang berikanlah juga pipi kirimu. Agar engkau ditampar pakai tangan kanannya. Artinya apa? Di tangan kanan ada berkat. Sesungguhnya saat saudara sedang dijahatin sama orang, lalu saudara memberikan kerelaan diri saudara untuk juga ditampar dengan tangan kanannya secara kiasan. Artinya bukan hanya dia yang diuntungkan, namun saudara sesungguhnya yang diberkati. Tuhan mengajarkan cara hidup orang beriman adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Dengan kasih. Dengan kasih. Hari Jumat lalu saya ditelepon sama seorang jemaat saudara. Anak muda, dia pacaran udah 5 tahun, dia bangun bisnis bersama-sama, usahanya udah bagus, tiba-tiba hari Jumat malam saya pulang dari kantor, saya pulang ke rumah, di rumah dia telepon saya. Saat saya angkat telepon, dia teriak-teriak begini, dia yang salah, enggak kamu yang salah. Saya bilang dia teriak-teriak begitu, saya bilang tenang, kenapa dulu nih, kenapa? Akhirnya dia bilang dia berantem, si cowoknya nuduh ceweknya selingkuh. Si ceweknya bilang saya capek pak, dituduh-tuduh terus selingkuh pak. Saya bilang jangan emosi.
Firman Tuhan bilang jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. Jangan ambil keputusan kalau lagi marah. Jangan ngomong kalau lagi marah. Kalau lagi marah harus diam. Tapi seringkali kalau kita marah, ini saudara ya. Saya bilang tenang dulu, nanti kita diskusi setelah ini. Setelah itu saya matiin teleponnya, tiba-tiba pacarnya kirim lagi yang cewek. Kirim foto. Ada bekas gigitan, ada bekas cakaran. Digigit sama cowoknya, dicakar sama cowoknya. 5 menit kemudian cowoknya kirim lagi foto. Di sininya bonyok. Dipukul sama ceweknya. Mereka pukul-pukulan, mereka cakar-cakaran, mereka gigit-gigitan. Mereka ngejelasin panjang lebar, Pak dia yang salah Pak. Pak dia yang salah Pak. Saya bingung bahasanya gimana, 2 chat yang bersamaan, satu bilang dari point of view yang salah, satu point of view yang benar. Akhirnya saya bilang sekarang kalian maunya apa? Saya cuma bilang begitu, pacaran udah gak sehat begitu. Masa udah pukul-pukulan, cewek pukul cowoknya cakar ceweknya. Saya bilang udah gak sehat, kalian mau pacaran atau mau bergulat saya bilang. Saya bilang kalian maunya apa? Terus dia bilang begini, Pak saya cuma pengen dia berubah Pak. Saya cinta sama dia Pak. Saya baca, hoek. Hoek banget gitu saudara. Namun apa yang mereka lakukan adalah kejahatan dibalas kejahatan. Yang cowoknya bilang saya dipukul duluan Pak, makanya saya cari rambutnya Pak. Kapan kelarnya? Kapan kelarnya? Kalau saudara diperlakukan jahat, saudara balas lagi jahat, dia balas lagi jahat, dia balas lagi jahat. Kapan berakhirnya? Kapan selesai? Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, kapan berakhirnya? Apa yang dapat diuntungkan dari semua itu? Makanya saat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara, saudara melakukan kejahatan. Manusia melakukan kejahatan di hadapan Allah, tapi Allah tidak membalas apa yang manusia lakukan. Justru Allah berhenti di sana, Allah datang ke dunia memberikan kasih-Nya. Seharusnya manusia dihukum karena tindakannya sendiri. Seharusnya manusia jatuh ke dalam dosa karena keputusannya sendiri. Namun keputusan Allah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun keputusannya Allah adalah membalas kejahatan dengan kasih. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bukan datang memberikan perhatian buat saudara dan saya. Namun dia datang memberikan pengampunan. Level tertinggi dari kasih adalah pengampunan. Saya belum menikah saudara ya, saya masih umur hampir 30 tahun. Saya belum menikah, saya nggak bisa ngajarin orang yang sudah menikah. Bapak ibu, ibu-ibu semua jauh lebih berpengalaman daripada saya. Tapi saya memandang dari sudut Alkitab, saya memandang sudut dari seorang anak. Saya juga seorang anak yang punya orang tua. Teori menggambarkan perasaan cinta hanya bertahan tuh 2 tahun. Kalau kita suka sama seseorang, kita jatuh cinta sama parasnya, hanya bertahan 2 tahun. Namun pertanyaannya bagaimana orang yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, apa yang membuat mereka masih bertahan? Bukan karena cinta, namun karena adanya komitmen. Komitmen didasari keputusan untuk mengampuni. Bagaimana cara saudara punya hubungan yang benar sama Tuhan menjadi orang yang hidup di dalam iman? Mari balas kejahatan dengan kasih. Mari berikanlah kasih yang paling tertinggi. Apa itu? Pengampunan. Seringkali kita dijahatin sama orang ya. Ada yang gak pernah dijahatin sama orang, boleh angkat tangannya? Wah semuanya pernah nih ibu-ibu ya. Semua pernah dijahatin ya. Tapi Tuhan mau bilang sama saudara hari ini, kalau saudara terus balas kejahatan dengan kejahatan, di mana Tuhannya? Di mana Tuhan? Banyak para pendeta atau pemuka agama, mereka bikin acara lintas 5-6 agama. Mereka bilang semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Tetapi kekristenan lebih daripada itu. Kekristenan mengajar bukan hanya kebaikan, namun sungguh-sungguh kebaikan. Apa artinya? Saat orang bilang ngajar kebaikan, kalau kita bilang begini, orang buat salah dan dia dihukum, itu kebaikan loh. Benar ya? Itu disiplin, itu baik, itu kebaikan. Tapi Tuhan mengajar lebih daripada itu. Tuhan mengajar kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Bukan karena perbuatan baik engkau diselamatkan, namun karena anugerah Tuhan engkau diselamatkan hari ini. Tuhan Yesus mengajar kekristenan cara kasih yang luar biasa. Seharusnya orang-orang Kristen paling jago dalam mengasihi. Seharusnya. Seharusnya orang-orang Kristen persekutuan doa victory ini harus paling jago dalam mengampuni. Amin. Tapi sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit.
Kalau kita bilang kita dijahatin sama orang, kita nggak pernah ngelakuin apa-apa, kita diomongin. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu aja, tiba-tiba ada perkataan itu. Sebagai contoh, saya lagi dalam sebuah lingkungan dibilang begini, tahu gak sih, si Glenn bilang begini loh, kamu jelek, kamu gendut, kamu begini. Lama saya ngomong aja kagak pernah. Tapi sering kali digituin saudara, sering kali digituin. Orang yang dewasa di dalam Tuhan mengerti bagaimana caranya mengasihi. Orang yang dewasa di dalam Tuhan kupingnya gak akan tipis. Pikirannya gak akan tipis, hatinya gak akan tipis. Apa artinya? Kalau saudara dengar omongan-omongan yang udah gak benar, saudara gak langsung marah duluan. Tahu gak sih kata orang katanya kamu gak suka loh sama dia. Begini loh. Kalau kita dewasa dalam Tuhan, ya udahlah. Makanya saya selalu bilang saudara ya, kedewasaan seseorang dinilai dari seberapa sering dia ngomong, ya udahlah. Ya udahlah itu bukan artinya cuek saudara ya. Si ini gak suka sama kamu, si ini kata-katain kamu, ya udahlah. Kenapa? Karena kita tahu pembalasan datangnya daripada Tuhan. Kebenaran gak perlu saudara perjuangkan di mata orang. Kebenaran harus diperjuangkan di mata Tuhan. Selama saudara benar, selama saudara gak jahat, selama saudara gak melakukan kejahatan di mata Allah, ya udahlah. Yang penting jaga hidup kita semua di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berkenan sama kita. Bagaimana cara hidup orang beriman? Yang pertama adalah balas kejahatan dengan kasih. Saudara siap untuk balas kejahatan dengan kasih? Boleh bilang kanan kirinya dong, harus siap gitu. Harus siap. Kita harus membalas kejahatan dengan kasih. Karena Tuhan di dalam kita. Kalau tadi saya bilang susah gak? Susah pasti. Kalau kita pakai kemampuan kita, pasti gak bisa. Kalau kita andelin kekuatan kita sendiri, pasti gak mungkin. Bagaimana di luar nalar, kita ditampar pipi kanan, artinya dipermalukan, kita kasih juga pipi kiri. Gak mungkin bisa. Bagaimana caranya kita baik sama orang gak baik sama kita. Gimana caranya saya bisa tetap berbuat baik sama dia. Kalau pakai kemampuan sendiri gak akan pernah bisa. Pakai kemampuan yang daripada Tuhan. Kalau hari ini saudara berdoa mau doain buat dia nyesek rasanya. Mau ucapin berkat buat dia nyesek rasanya. Saudara doa minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan kuatkan saya untuk dapat mengampuni. Tuhan kuatkan saya untuk dapat mengasihi. Hari-hari ini kita sebagai orang yang beriman, kita gak cukup cuma datang ibadah seminggu sekali, seminggu dua kali. Tapi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus yang paling jago dalam mengampuni. Kita harus yang paling jago dalam melepas rasa sakit kita. Kita harus orang yang paling jago untuk melepas pengampunan kita. Tapi kalau kita sendiri aja, kita beribadah puluhan tahun, belasan tahun, namun kita mau ngampunin orang aja susahnya setengah mati. Bagaimana caranya saat Tuhan ada di dalam saudara tapi kebencian masih ada di dalam saudara? Kalau kita mau Tuhan ada di dalam kita, lepaskan. Cara hidup orang yang beriman, mari hidup dalam kasih, mari berlaku kasih, mari bertindak dalam kasih. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Yang kedua, bagaimana cara hidup orang yang beriman? Kita lihat lagi ayatnya di Matius 5, ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Kita baca bersama-sama saudara ya. Matius 5 ayat 40 sampai dengan 42. Kita baca bersama 3, 2, ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Alkitab mencatat, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dalam terjemahan aslinya bajumu itu adalah kaos dalam, undershirt, pakaian dalam. Saat ada seseorang yang meminta, mengingini, ini sebagai suatu analogi saudara ya. Kalau seseorang ada yang mengingini pakaian dalammu, baju dalammu, karena di tradisi orang Yahudi, mereka pakai kaos dalam dulu, mereka baru pakai baju, lalu mereka pakai jubah. Seperti saya sekarang, saya pakai kaos dalam, saya pakai kemeja, saya pakai jas. Saat seseorang mengingini sesuatu yang tidak terlihat, ibaratnya gak terlalu penting, Tuhan ngajarin untuk jangan kasih yang sekedar gak penting. Kasih lebih dari yang paling penting. Saat ada orang yang minta kaos dalam saya akan kasih jas saya. Yang terbaik. Tapi jangan minta setelah ini saudara ya. Saya masih harus ke kantor lagi habis ini saudara. Jangan diminta sekarang. Tapi yang Tuhan mau, bagaimana cara hidup orang beriman yang kedua, saudara harus berani memberi
lebih. Bayar harga. Bayar harga. Seseorang Kristen, seorang yang ikut Tuhan, tapi kita gak mau bayar harga. Jangan ngimpi melihat hal yang besar dari Tuhan. Kalau kita diizinkan sama Tuhan, Paulus mengajar, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan buah yang matang. Namun kalau saudara dalam hidup ini saudara gak mau bayar harga lebih, bagaimana saudara bisa melihat hal-hal yang lebih luar biasa? Amin. Saudara mungkin tahu ya, mungkin saudara tahu saya mungkin dari kejadian bulan April lalu. Saudara kenal saya dari sana. Meskipun saya melayani udah dari 15-16 tahun yang lalu saudara ya. Tapi saudara pasti sebagian besar kenal saya karena bulan April. Di mana saya kehilangan salah satu teman terbaik saya, Melita Sidabutar. Dan saya di sana saya nggak ngerti apa yang mau Tuhan buat. Apa yang mau Tuhan kerjakan. Yang saya lihat Melita banyak menyembuhkan saya. Menyembuhkan luka dari masa-masa lalu saya. Dan Melita jadi berkat buat saya. Suatu ketika Tuhan panggil. Karena Melita miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Saya nggak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan, saya nggak tahu apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya. Saat itu saya tiba-tiba blank. Karena saya beriman, saya berharap Melita ada di masa depan saya. Ternyata tidak. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah. Pada waktu itu saya ngomong dengan gampang, Tuhan baik. Pada waktu itu saya nggak ngerti, saya nggak paham. Saya berpura-pura terlihat baik saat itu. Tapi setelah saya masuk ke kamar, saya mandi, saya teriak-teriak kayak orang gak jelas. Saya sakit. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu sampai semuanya sudah selesai, saya masih bertanya-tanya sama Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Kenapa Tuhan putar balik sama apa yang saya doakan, apa yang saya imani? Saudara, saya sebagai kesaksian saudara ya, saya jaga hidup baik-baik. Saya nggak pergaulan yang salah, saya nggak nongkrong-nongkrong. Kehidupan saya cuma sekolah, keluarga, gereja. Sekolah, keluarga, gereja. Saya nggak punya teman yang di luar dari gereja. Saya nggak punya pergaulan yang di luar dari gereja. Saya jaga hidup saya pelayanan baik-baik. Saya pelayanan nggak pernah mau terlambat. Saya pelayanan nggak mau absen. Kenapa Tuhan kasihnya seperti itu? Sampai akhirnya saya dapat sebuah hikmat dari Tuhan. Saya baca kisah Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Saat Yosua kehilangan Musa, Yosua sedang berduka. Yosua sedang lagi berduka-dukanya. Allah panggil Yosua untuk bawa bangsa Israel menuju apa yang telah dijanjikan Allah. Tuhan gak kasih kesempatan untuk Yosua berduka. Tuhan bilang, apa yang saya janjikan kepada Musa, saya kasih buat kamu dan bangsa Israel. Tuhan gak kasih kesempatan untuk Yosua berduka. Tuhan 3 kali, Allah ngomong 3 kali sama Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat saya baca itu, salah-salah Tuhan sedang bicara sama saya. Tuhan kasih hikmat sama saya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kita menghadapi, melewati berbagai pencobaan. Pada saat hari itu saya gak mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang mau Tuhan lakukan. Karena apa yang saya rencanakan, bukan seperti yang hari ini terjadi. Bukan seperti ini. Namun saya percaya, banyaklah rancangan di hati manusia, namun biar kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak kita bisa salah, rencana kita bisa salah. Meskipun apa yang kita pandang baik dan terlihatnya memang baik. Tapi Tuhan punya lebih daripada itu. Saya sampai hari ini saya nggak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Saya akan terus berjalan, saya akan terus melangkah, saya akan terus setia melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya suatu hari nanti. Saya harus terus berjalan, kita harus bayar harga. Bagaimana cara hidup orang beriman? Harus berani bayar harga. Mari layanilah Tuhan. Jangan tunggu berdiri di mimbar dulu baru melayani Tuhan. Jangan tunggu pegang mic dulu baru mau melayani Tuhan. Dimanapun ibu-ibu berada, cici-cici berada, layanilah Tuhan. Saksikanlah kebaikan Tuhan. Sebagai orang yang beriman, kita harus memperkatakan kebenaran. Kita harus bersikap dengan benar. Agar apa? Agar saudara dimanapun saudara melangkah, saudara menjadi kitab yang terbuka. Orang lihat saudara, orang lihat Tuhan Yesus. Jangan jadi batu sandungan di luar. Kita di gereja keren, di luar gak keren. Orang lihat kok orang Kristen begitu ya. Kok orang ibadah kok begitu ya. Tapi kalau orang persekutuan doa Victory keluar sana, mereka lihat, oh pantas karena mereka rajin ikut persekutuan doa Victory. Benar ya? Jadi terang, jadi terang. Tuhan mau kita jadi orang yang hidup beriman, kita berani bayar harga. Meskipun kita nggak tahu apa yang harus kita jalani, namun percayalah, Tuhan nggak perlu harus selalu diketahuin, tapi Tuhan harus selalu dipercaya.
Kita nggak perlu selalu harus tahu bagaimana caranya Tuhan akan menolong kita. Dengar baik, Tuhan nggak pernah kekurangan satu cara pun tolong kita. Nggak pernah sedikit pun Tuhan kekurangan cara. Jangan ajarin Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh minta sama Tuhan. Tapi berikan penyerahan diri sama Tuhan. Makanya kita diajar sama Tuhan, doa Bapa kami begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Yang jadi kehendaknya saya atau kehendaknya Tuhan. Tapi seringkali kita berdoa jadilah sesuai dengan kehendak saya. Saya maunya ini Tuhan, saya maunya A, B, C, D. Kalau Tuhan gak jawab, saya ngambek. Saya kecewa sama Tuhan. Tapi seorang yang beriman di hadapan Tuhan, kita berani bayar harga. Saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ciptakan kita enggak secara random, enggak secara acak. Setiap dari ujung rambut sampai telapak kaki kita punya maksud dan tujuan. Tuhan menciptakan kita punya dua telinga, ada satu mulut. Tapi seringkali kita hari-hari ini gagal untuk mendengar. Tapi kita selalu jago dalam ngomong. Saat kita berdoa sama Tuhan, apakah kita sudah ambil waktu untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan? Atau seringkali kita masuk ke kamar berdoa sama Tuhan, hanya memaksa Tuhan mendengar apa yang saya perkatakan? Apakah kita jadi orang yang beriman hari-hari ini? Kita diciptakan sebagai orang yang dewasa untuk dapat lebih banyak mendengar. Seorang yang dewasa akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Anak kecil begitu, lebih banyak bicara daripada mendengar. Anak kecil susah untuk dibilangin karena mereka gagal untuk mendengar. Namun kita orang-orang dewasa, kita punya kemampuan, kekuatan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun hari-hari kita sering gagal di hadapan Tuhan. Kita maunya Tuhan dengerin kita. Kita maunya Tuhan dengerin apa yang kita omongin, apa yang kita mau. Saya hari ini mengajak ibu-ibu semua, jemaat Tuhan di tempat ini. Kita masuk ke kamar, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan sama saya? Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan sama saya? Sebelum saya ngomong, sebelum saya minta, sebelum saya cuap-cuap duluan. Mari hari ini bayar harga lebih sama Tuhan. Saudara gak perlu harus tahu rencana Tuhan hari ini. Kita gak pernah tahu hari esok. Mungkin saudara hari ini sedang dalam pergumulan, masalah keluarga, usaha pekerjaan, anak-anak. Saudara mungkin gak tahu kenapa Tuhan bawa saya sejauh ini sampai hari ini. Dan saya belum melihat kemenangan hari ini. Namun dengar baik, kita gak pernah tahu hari esok. Tuhan dapat bekerja hari ini. Bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun depan. Namun saudara harus imani, waktu Tuhan gak pernah kecepatan. Waktu Tuhan gak pernah keterlambatan. Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Yang ketiga. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Amin. Yang ketiga, cara hidup orang yang beriman. Yang ketiga kita lihat lagi Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata sama kita hari ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang ketiga bagaimana cara hidup orang yang beriman. Yang ketiga adalah berani mengasihi musuhmu. Alkitab mencatat begini. Hukum yang lama, Lex Talionis juga bilang bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Saat Tuhan Yesus datang dan dia khotbah di bukit, dia bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Berdoa artinya adalah ucapkan berkat. Berdoa buat musuhmu bukan begini. Tuhan, saya dijahatin sama dia. Tuhan, tabrak dong pakai beca dikit. Serempet dikit pakai beca. Itu berdoa, tapi berdoa bukan yang kayak gitu. Dalam terjemahan aslinya berdoa adalah ucapkanlah berkat. Tuhan, dia jahatin saya. Namun saya doa bagi kebahagiaannya. Saya berdoa bagi keluarganya. Saya berdoa bagi toko dan usahanya. Bagi keturunannya. Pertanyaannya, susah gak? Susah. Udah dijahatin kalau kita berdoa buat dia. Namun itulah orang yang beriman. Itulah orang yang beriman. Saya boleh undang pemain musik, boleh maju ke depan. Ciri orang beriman yang ketiga adalah berani mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka. Bahwa dalam sebuah penelitian begini saudara. Kita bilang kita pernah disakitin, kita pernah dilukain.
Oh enggak, saya udah ngelupain. Saya udah ngelupain. Bohong. Fungsi otak manusia 20%. 80% sisanya buat apa? Memori. Memori. Ingatan manusia tidak gampang dihapus. Tidak gampang. Kalau kita bilang, oh saya udah ngelupain kok, bohong. Bohong. Pasti gak ngelupain. Karena nalurinya manusia gini. 1000 kebaikan akan dilupakan dengan 1 kesalahan. 1000 kebaikan gak akan diingat. 1 kesalahan, diingat 1 keturunan. 1 keturunan, diingat terus. Makanya Tuhan balik konsepnya. 1000 kesalahan saudara, tidak pernah 1 kali pun Tuhan memalingkannya dari saudara. Tuhan balik konsepnya. Sebagai orang yang beriman, kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita seringkali 1000 kebaikan orang yang baik sama kita lupakan dengan 1 kali kesalahan. Saya ingat banget saudara ya, dulu kami para pemimpin pujian, kami disuruh untuk jadi asyir di depan. Jadi sebelum ibadah mulai kami suruh nerima tamu. Dan waktu itu jemaatnya 2000-3000-an, saya gak pernah biasa jadi asyir. Jadi saya harusnya, asyir itu top ya saudara ya, top. Kasih senyum, kasih salam. Suatu ketika saya lagi salam, tiba-tiba mulut saya kram. Karena senyum terus. Senyum. Dan akhirnya saat saya lagi mulai kram, saya nengok sedikit gitu saudara. Tiba-tiba ibu-ibu nepok tangan saya. Sombong amat. Saya langsung diomongin ke orang-orang. Si Wel itu sombong. Salaman sama saya gak mau ngeliat. Padahal saya salam-salaman ribuan orang. Ini saudara. 1 kesalahan dia ingetnya si Wel itu sombong. Wel itu kalau salaman gak mau lihat orang. Tapi memang naluri manusia seperti itu. 1000 kebaikan akan dilupakan dengan 1 kesalahan. Kita pun sering melakukan itu sama Tuhan. 1000 kebaikan yang udah kita terima hari ini. Seringkali 1 hal yang belum kita terima, kita kecewa sama Tuhan. Padahal kita bangun tidur hari ini, itu berkat dari Tuhan. Kita bisa nafas hari ini tanpa tabung oksigen, itu berkat loh. Saya pernah nemenin seseorang yang harus pakai tabung oksigen. Harus pakai alat berhari-hari. Kalau tanpa itu dia bisa berpulang langsung. Saya temenin. Saat saya lihat itu, kita kesehatan itu mahal ya. Ternyata bisa nafas itu mahal ya. Saudara gak pernah kekurangan berkat loh sampai hari ini. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, gak akan pernah kena hitungannya. Kita yang utang banyak sama Tuhan. Bukan Tuhan yang utang sama saudara. Tapi seringkali, 1000, jutaan, miliaran kebaikan Tuhan, kita lupakan dengan 1 hal yang belum kita terima. Kita seringkali berpusatnya sama 1 hal yang kita gak terima. 1 hal yang kita gak dapatkan. 1 hal yang kita gak miliki. Sampai kita melupakan banyaknya hal baik yang udah Tuhan kasih. Banyaknya. Hari ini Tuhan ngajarin saudara untuk jadi orang yang beriman adalah berani mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Berani untuk mendoakan yang terbaik buat mereka. Saya selalu bilang, kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus yang paling jago dalam mengampuni. Kita harus yang paling jago dalam mengasihi. Sebagai ayat yang terakhir saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Matius 5 ayat 46-47. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tuhan bilang begini dan dia mengajar. Apabila kamu hanya mengasihi orang yang baik sama kamu, apa gunanya? Orang yang berdosa pun dapat melakukannya. Saat engkau hanya memberikan salam dalam terjemahan aslinya shalom, berkat, damai sejahtera. Kepada orang-orang sekitarmu, artinya orang-orang yang dekat sama kamu, orang-orang yang baik sama kamu. Apa perbedaan engkau dengan orang yang tidak mengenal Allah? Kita kenal Allah, kita kenal Tuhan Yesus hari ini, katakan amin. Kita harus ngerti. Jadilah orang yang gampang untuk mengampuni, sulit untuk marah. Kita harus jadi orang yang gampang untuk memberikan berkat, sulit untuk memberikan kutuk. Saya dididik sama seorang mama yang luar biasa.
Mama saya bertahan 20 tahun lebih karena cinta sama Tuhan. Meskipun tidak dikasih sama papa saya. Saya banyak melihat mama saya berdoa sujud nangis. Berdoa bagi anak-anak. Semua kebandelan pria papa saya udah lakuin. Mama saya selalu berdoa supaya anak-anaknya para pria tidak sama seperti papanya. Kami setiap malam selalu didoain sama mama saya. Saat saya tidur saya selalu tahu, mama saya saat lagi doa malam, mama saya datang ke kamar dan tumpang tangan ke kita. Kita jadi anak yang baik, kita jadi cowok yang bertanggung jawab. Mama saya bayar harga, mama saya ngampunin mama saya. Sampai kami sampai hari ini kami ada, saya dan koko saya. Mama saya bilang kalau orang bilang punya anak cowok susah. Tapi mama saya selalu bilang kalau punya anak cowok 20 kayak kalian juga mama gak apa-apa. Tenang katanya. Puji Tuhan. Tapi itu karena orang tua saya bayar harga. Mama saya bayar harga. Mama saya berjuang. Seorang wanita harus kuat dalam berdoa. Seorang para ibu harus kuat lututnya untuk sujud sama Tuhan. Agar hari depanmu berbahagia. Agar anak-anak dan keturunanmu berbahagia. Agar keluargamu berbahagia. Ciri orang yang beriman adalah balas kejahatan dengan kasih. Yang kedua adalah berani berkorban, bayar harga lebih. Yang ketiga, berani mengucapkan pengampunan. Apapun yang mungkin menyakiti saudara hari ini, apapun yang ngelukain saudara hari ini, percayalah Tuhan gak sengaja nyakitin saudara. Tuhan gak pengen saudara disakitin. Satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan, Tuhan gak bisa jahat sama saudara. Gak bisa. Tuhan gak merencanakan, merancangkan hal-hal yang buruk buat saudara. Bukan rancangan kecelakaan daripada Tuhan. Namun rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara hari ditempatkan dalam sebuah lingkungan, situasi, kondisi yang rasanya gak ngenakin. Rasanya nyakitin hari-hari ini dengar baik. Saudara sedang tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai saudara. Tuhan bukan secara acak menempatkan saudara hari ini. Dimanapun saudara berada kondisi hari ini. Tuhan punya maksud dan tujuan untuk namanya dipermuliakan. Saat kita ditempatkan di dalam sebuah situasi, keluarga, kondisi yang gak baik. Sesungguhnya, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Lebih baik, saudara memang gak perlu harus tahu rencana Tuhan. Gak perlu harus tahu. Bagaimana cara Tuhan akan membalik keadaan saudara, saudara gak perlu tahu bagaimana caranya. Yang saudara harus tahu, Tuhan pasti dapat mengembalikan keadaan. Itu yang harus saudara pegang hari ini. Sampai akhir nafas hidup saudara, layanilah Tuhan. Sampai akhir nafas hidup kita, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita setia sama Tuhan, kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, percayalah. Akan ada waktunya, Tuhan akan kasih apa yang gak pernah engkau lihat sebelumnya. Apa yang gak pernah engkau dengar sebelumnya. Bahkan apa yang gak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan dapat berikan kepadamu. Namun apa yang Tuhan mau? Taat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Lakukanlah kebenaran. Lakukanlah kebenaran. Tuhan yang telah tolong saudara 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang sama hari ini. Dia masih hidup dalam saudara dan saya. Dia masih menjaga saudara hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Kalau saudara sedang, Tuhan saya gak bisa terima keadaan ini. Tuhan saya gak kuat ngadapin kondisi hari ini. Masuk kamarmu berdoa sama Tuhan. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita dulu pernah gagal dalam mengampuni, dalam mengasihi karena kekuatan kita sendiri. Hari ini coba yang baru sama Tuhan. Dengan kekuatannya Tuhan. Jangan kekuatannya sendiri. Biar kita jadi orang yang beriman. Dan sungguh-sungguh mempraktekkan iman kita. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Biar setiap kita pada hari ini terus teguh di dalam Tuhan. Terus setia cari Tuhan. Terus setia mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang sama akan tolong saudara, akan pulihkan saudara, akan mengembalikan keadaan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian, di mana saat dalam kondisi tidak terbaik saya dihubungin sama seorang penulis lagu yang luar biasa namanya Jason. Ketemunya gak sengaja, dia ngechat saya gak tahu dia ngechat saya.
Dan akhirnya suatu ketika dia pelayanan, dia ketemu sama koko saya. Akhirnya Ko Jason tahu ternyata Renaldi itu adalah koko saya. Dan akhirnya kita ketemuan dan kita meeting. Dan akhirnya dia bilang begini, Glenn, saya dengar banyak podcast dan kesaksian Glenn. Dan saya bikin sebuah lirik lagu. Kalau Glenn berkenan, saya mau ajak Glenn nyanyi. Pada waktu itu Ko Jason gak tahu saya bisa nyanyi atau enggak. Saya juga gak tahu kenapa bisa gitu. Tapi saya percaya gak pernah ada yang kebetulan dalam dunia ini. Gak pernah ada yang random. Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya berdoa hari ini jadi kekuatan buat kita mungkin yang pernah ngadapin duka cita. Saya berdoa agar lagu ini jadi berkat buat kita yang ngadapin kesesakan hari-hari ini. Saya berdoa lagu ini jadi berkat buat kita. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Sampai ke ujung cakrawala, ku tetap memilih untuk setia. Mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu. Walau ku kehilangan yang berharga, ku tetap memilih untuk percaya. Mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu. Sampai habis masa dan nafas hidupku, ku kan selalu menyatakan kebaikanmu, mengiringmu dengan segenap hatiku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sampai ke ujung cakrawala, sampai ke ujung cakrawala, ku tetap memilih untuk setia. Mengasihimu menjadi pilihanku. Mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu. Walau ku kehilangan yang berharga, ku tetap memilih untuk percaya. Mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu. Sampai habis masa dan nafas hidupku, ku kan selalu menyatakan kebaikanmu, mengiringmu dengan segenap hatiku.
asa dan nafas hidupku, ku kan selalu menyatakan kebaikanmu, mengiringmu dengan segenap hatiku, mengiringmu dengan segenap hatiku, mengiringmu dengan segenap hatiku. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara, kemuliaan bagi nama Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biar dengan pujian ini kami nyatakan dengan iman kami, sampai akhir hidup kami, sampai akhir nafas kami akan terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Apapun harga yang harus kami bayar, bagaimanapun perjalanan yang harus kami lewati, namun bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Namun bersama dengan Tuhan kemenangan menjadi bagian kami. Namun bersama dengan Tuhan kekuatan yang daripadamu. Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi lepas pribadi. Hamba gak tahu kesesakan apa yang sedang dijalani, kesesakan yang sedang dialami hari-hari. Namun hamba percaya Roh-Mu yang hidup menguatkan setiap umat. Kami telah mendengar firman Tuhan, cara hidup orang yang beriman. Firman Tuhan yang sederhana di hari ini. Namun kami percaya Roh Kudus tidak berhenti berbicara kepada kami. Terus mengajar, terus mengingatkan, terus menguatkan. Agar hidup kami semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Kami bukan lagi hidup hanya untuk diri kami sendiri. Namun kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, ibu-ibu yang hadir. Kami berdoa, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan.